Nggak gitu kali Bang maksud perubahan. Terus macam mana perubahan? Gini ya, nggak usah Anda ajari saya masalah perubahan. Karena apa? Setahu saya perubahan itu harus didasari dengan, harus dibarengi juga dengan perbuatan. Kalau hanya dengan kata-kata perubahan tanpa perbuatan, ya sama saja itu mau mau menarasikan kebohongan ya. Karena zaman sekarang ini zaman modern, zaman maju, mau tidak mau kita harus bersaing kawan. Gak usah lagi modal kata-kata saja, nggak dipercaya orang. Takutnya kita nanti diketawain orang loh. Kalau hanya teriak-teriak perubahan tanpa perbuatan, diketawain orang kita kawan. Ya, ya udahlah. Kalau memang berani mengatakan perubahan, tunjukkan apa mau dirubah. Gitu, nggak boleh bohong-bohong lagi. Kalian jangan mau dibohongi untuk kedua kali ya, karena pelanduk yang bodoh tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Ya kan, waktu di Pilkada DKI itu katanya kalian mau dikasih rumah DP 0%, tidak jadi kan? Dana bansos yang harusnya untuk kalian nikmati aja di saat pandemi, saat sulit itu, dibiarkan membusuk kok di gudang di Pulau Gadung itu. Bener enggak? Saya enggak fitnah kan? Masa beli lem Aibon sampai 81 miliar, untungnya ketahuan. Nah kalau ketahuan bilangnya ini kelebihan bayar, kelebihan meletakkan nol, ya itu mereka akan mencoba lagi. Bahaya betul orang seperti ini kalau dibiarkan berkuasa. Iya enggak? Iya kan? Makanya hati-hati. Jangan pilih presiden itu petugas ormas. Itu petugas ormas loh. Didukung oleh ormas-ormas intoleran, ormas radikal. Itu bukan petugas partai. Kalau petugas partai, enak yang mengendalikan partai, tapi nanti dikendalikan ormas. Itu mungkin loh ya. Ya kan? Bahaya. Kasus EKTP yang mana Ganjar Pranowo di sebuah hutan, harimau terlibat perdebatan sengit dengan keledai mengenai warna rumput. Keledai berpendapat kalau warna rumput itu biru, sedangkan harimau mengatakan kalau warna rumput itu hijau. Biru, hijau, biru, hijau. Perdebatan makin sengit. Akhirnya mereka sepakat membawa kasus ini ke hadapan singa sang Raja Rimba. Di hadapan singa, keledai itu mengatakan, "Baginda, warna rumput itu biru kan?" "Ya kalau kamu meyakini biru ya biru," kata Raja Rimba. "Tapi mengapa harimau ini ngeyel dengan mengatakan kalau warna rumput itu hijau? Hukumlah dia Baginda atas kesalahannya." "Baik, saya akan menghukum harimau 1 hari kurungan atas kesalahannya." Keledai pun bahagia sekali, dia berteriak kegirangan sambil berlari. "Hore, warna rumput biru, warna rumput biru." Setelah keledai itu berlalu, harimau pun protes kepada singa. "Baginda, warna rumput itu kan hijau. Mengapa Baginda menghukum saya?" "Harimau, kamu dihukum bukan karena warna rumput. Kamu dihukum karena kamu telah merendahkan martabatmu sebagai seekor harimau yang tangguh dan pintar dengan berdebat melawan seekor keledai bodoh dan bermasalah." Apa moral dari cerita ini? Hendaklah kita jangan berdebat dengan orang-orang bodoh yang suka ngeyel seperti para pendukung Anies. Karena apa? Karena sehebat apapun argumen kita, mereka tidak akan pernah bisa menerimanya. Sebenar apapun argumen kita, mereka tidak akan bisa menerimanya. Dan itu malah akan membuat martabat kita turun, akan membuat harga diri kita turun. Ingat, jangan berdebat dengan orang-orang bermasalah seperti para pendukung Anies yang suka ngeyelan. Mikir.
Pak Anies utusan Allah, hidup Pak Anies. Ibu segitunya memuja-muja seorang Anies sampai menyamakan Anies sebagai utusan Allah. Ini pasti dulu pendukungnya Pak Prabowo di tahun 2019. Masih ingat nggak kalian? Waktu itu ada juga seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau Pak Prabowo itu seorang nabi. Terus ada lagi itu artis perempuan yang sudah senior yang nangis-nangis, katanya nanti kalau sampai Pak Prabowo kalah dia takutnya tidak akan ada lagi yang menyembah Allah. Dan buktinya apa? Ketika Pak Prabowo kalah juga masih banyak tuh, bahkan semua orang masih menyembah Tuhan, masih menyembah Allah. Jadi apa ya, sebagai seorang perempuan kok saya malu ya sampai segitunya. Apa karena pilpres ini ya sampai banyak orang yang logikanya menjadi apa ya, yang harusnya waras jadi seperti setara dengan ODGJ kalau saya bilang, jadi oon gitu loh. Masa iya hanya karena apa ingin jagoannya menang sampai menyembah seperti itu, menarasikan kalau Pak Anies itu utusan Allah. Ayolah Bu, berpikir yang waras. Lebih baik melihat rekam jejak, melihat prestasi gitu loh, daripada menyebarkan narasi-narasi atau menanamkan di otak kalian kalau Pak Anies itu utusan Allah, Pak Prabowo itu seorang nabi. Aduh Ibu, saya malah belum pernah dengar tuh kalau yang pendukung Pak Jokowi dulu sampai memuja-muja Pak Jokowi seperti ini. Jangan sekali-sekali lah Bu memasukkan apa ya, unsur agama ke dalam politik. Kan sudah ada contohnya waktu di DKI Jakarta, memasukkan agama ke dalam politik dengan apa itu politik identitas ya. Sampai kalau yang mendukung Pak Ahok itu tidak akan disolatkan jenazahnya. Aduh, itu sudah jadikan apa ya, itu masa lalu atau masa kelam, sejarah kelam dalam politik. Itu jangan sampai terulang lagi. Kita mesti cerdas ya zaman sekarang ini. Jangan karena apa yang saya acungi jempol itu ya, orang yang sudah berhasil mencuci otak mereka sehingga mereka itu bisa memelihara kebencian. Nah, ayo jujur, ini pasti dulu pembenci Pak Jokowi, terus pemuja Pak Prabowo. Nah, sekarang beralih mendukung antitesa Pak Jokowi. Cuma itu kan. Jadi sebetulnya mereka sendiri sebetulnya itu ya nggak tahu prestasi Anies yang sesungguhnya apa, itu nggak tahu. Makanya mereka cuma menarasikan kalau Pak Anies itu utusan Allah gitulah. Ya, sebagai seorang perempuan sebetulnya saya ini ya malu. Masa iya sampai segitu onengnya ya seorang ibu, seorang wanita, sampai logikanya itu. Tapi memang kebanyakan tidak hanya perempuan kok, pendukung sebelah itu heran saya. Mereka tuh ya kebanyakan seperti orang yang beragama gitu ya, orang yang paling agamis, religius gitu. Bahkan mereka selalu mengatakan kafir, PKI itu kepada lawan di kubu sebelahnya lagi. Ya, yang mereka katakan cebong itu mesti mereka katakan PKI, kafir, dah gitu. Jadi ya saya cuma mengingatkan Ibu, tolonglah Bu, sekarang kita mulai belajar cerdas, jangan lagi memasukkan unsur-unsur agama ke dalam politik. Karena itu nanti akan menggerus logika waras kita. Jadi nanti kita nggak ada bedanya sama ODGJ. Gitu loh Bu ya. Maaf kalau sampai kata-kata saya mungkin ada yang menyinggung perasaan Ibu, tapi saya hanya mengingatkan supaya Ibu kembali ke jalan yang benar. Gitu. Salam NKRI. Mantap, berarti secara tidak langsung ini promosi buat Pak Anies karena bisa dilihat Jakarta seperti apa. Ya bisa dilihat kadrun. Sekarang Jakarta setelah diambil alih Pak Heru itu loh, kembali bagus. Kembali ke program-program yang kemarin itu dirancang Pak Jokowi dan Pak Ahok. Normalisasi sungai mulai dilakukan lagi. Pembersihan sungai-sungai Ciliwung itu juga mulai dilakukan lagi.
Sekarang mulai tertata, mulai bagus lagi. Aspal-aspal yang kemarin dirusak sama Wan Abut itu sekarang sudah kembali diperbaiki. Sumur resapan itu nggak guna, sekarang sudah disingkirkan. Mau bukti apa lagi yang lain? Kamu itu ya, sebetulnya saya tahu kamu bikin VT sampai berkali-kali tapi nggak saya gubris. Kenapa? Karena saya ingat kata-kata Pak Habibie. Lebih baik kita berdebat dengan 30 orang cerdas daripada kita berdebat dengan satu orang yang bodoh. Kalau kita berdebat dengan 30 orang yang cerdas, kita memberikan satu bukti dan fakta saja, maka mereka sudah akan bisa menerima dan memahami. Tapi kalau kita berdebat dengan kadrun bodoh, bin ngeyelan, diberi bukti 30 pun, diberi data dan fakta sebanyak apapun, dia tidak akan bisa mengerti dan tidak akan bisa menerima. Nah, mungkin kadrun satu ini termasuk kadrun yang jangan-jangan dia buta ya, tunanetra, atau pura-pura buta. Sehingga dia tidak tahu bagaimana kinerja Anies selama ini di Jakarta itu apa saja. Tidak ada yang bermanfaat, anfaedah, cuman bermanfaat buat golongannya. TGUPP yang menyerap banyak anggaran, lem aibon yang sampai miliaran. Saya heran sama kadrun-kadrun ini. Mereka itu sebetulnya punya otak apa enggak ya? Apa mereka itu memang sudah enggak waras, enggak bisa berpikir dengan logika? Heran saya. Jadi kalian jangan halu, jangan mimpi orang ini akan memimpin negeri Indonesia tercinta. Karena kami tidak akan membiarkan. Kalian tidak perlu bilang pemerintah menjegal. Kami sendiri yang akan melawannya supaya dia tidak akan menang. Apa jadinya kalau negeri ini dipimpin oleh seorang Anies? Kemarin saja baru naik haji aja bikin hoax. Dan kalian percaya, kenapa? Karena kalian, saya masih ingat ya, yang namanya operasi plastik Ratna Sarumpait aja, kalian bisa kejang-kejang percaya bahwa itu digebukin. Kalian nggak malu, hanya keledai bodoh yang terjatuh di lubang yang sama. Nah sekarang foto editan katanya si Anies naik haji gara-gara diundang sama Raja Salman, kerajaan Arab Saudi. Awong dia aja berangkat lewat travel dream tour. Dia itu dan keluarganya itu bukan undangan resmi seperti ketika Pak Jokowi. Kalian tahu waktu Pak Jokowi dulu sampai dikawal tentara keamanan, kemudian diperbolehkan masuk Ka'bah. Ini Anies apa? Kalau cuma naik haji aja, kalian ada juga yang bilang kalau kami panik karena si Anies naik haji. Lah ngapain panik, tetanggaku aja banyak ini yang berangkat naik haji. Ada juga yang sudah naik haji dan berkali-kali umroh. Kita malah ikut seneng, ngapain panik? Yang panik tuh kalian. Makanya saking paniknya pingin jagoannya menang, segala hoax, segala halusinasi kalian tampilkan. Dan herannya bikin editan foto amatiran. Kalau mau ngedit itu yang cerdas gitu loh, yang bagus biar orang bisa tertipu seperti kalian. Kalau kami enggak lah. Kami tahu sekelas Musni Umar ya, yang katanya rektor aja bisa tertipu sama foto editan ya. Saya memang saya nggak habis pikir ya. Sekelas profesor, dokter, apapun pendidikan dan gelarnya, kalau sudah jadi kadrun kena virus Omikron auto on. Saya heran saya. Makanya saya nggak mau jadi kadrun. Ngapain? Kalau kalian mau hat-trick ya kalah jagoan kalian. Untuk yang ketiga kali ya kamu pilih aja si Anies itu. Tapi kamu jangan nyesel ya. Mungkin tidak sampai ke KPU loh Anies. Nyatanya koalisinya sampai sekarang saja belum solid. Masih gonjang-ganjing. Oke drone, silahkan bikin video lagi. Emang gue pikirin orang on tuh nggak perlu ditanggapin, apalagi udah on ngayalan. Oh ya satu lagi, kalian jangan bilang nanti ngelesnya gini. Lah dulu Pak Jokowi kan diundang karena sebagai kepala negara, sedangkan Anies kan sebagai orang sipil. Nah makanya mikir, ngapain Raja Salman manggil Anies, apalagi kenal aja enggak. Dulu waktu dia nyegat Erdogan itu juga bukan siapa-siapa, cuma pengen salaman, kemudian ditinggalkan.
Itu aja sudah jadi kalian halu, katanya bertemu dengan Erdogan, dipuja-puja, dihormati, diajak salaman, padahal itu yang nungguin tuh si Anies. Kemudian setelah salaman juga ditinggal gitu saja sama Erdogan. Erdogan nggak tahu siapa dia. Kalian terlalu banyak halu, terlalu banyak mimpi. Makanya kalau sebelum tidur tuh berdoa supaya tidur kalian nyenyak, bukan tidur sambil bayangin si Anies. Ya itu akibatnya jadi halu. Yang jelas gini, Drone, terserah kamu mau muja-muja Anies, terserah kamu mau milih Anies, nggak ada urusan sama gue. Kalau gue lebih suka milih yang bukan antitesa Pak Jokowi. Berkali-kali saya bilang, kenapa? Karena saya ingin negeri ini makin maju, bukan mundur ke belakang. Nah, kalau dipimpin sama si Wan Abut ini mau jadi apa negeri ini? Oke, Drone, selamat kejang-kejang. Kadrun egois. Menanggapi komentar dari Clean Yongen ya, weh bro, kamu nggak usah ikut-ikut ngomongin Pak Anies, kamu nggak level ngaca dirimu. Oke, siap bro, siap. Ya ini pasti pendukung Pak Anies yang berintelektualitas, berintegritas ya, cerdas, lugas dalam berbicara, nguap kayak tabung gas 5 kilo tanpa bekas. Beda bro, kalau saya pendukung Pak Jokowi itu orang desa ya, jelas beda, jelas nggak level sama pendukung Pak Anies ya. Tapi akan saya coba menanggapi dengan apa yang bisa saya katakan, dan sebisa mungkin akan saya coba ya. Gini bro, kalian kan cerdas ya. Kalau kalian itu merasa dukungan kalian itu direndahkan, dilecehkan ya, dihina sama pendukung yang lain, terus kalian itu sakit hati ya, bagaimana dengan kami sebagai pengikut Pak Jokowi saat kalian menghina, menghujat, mencaci maki Pak Jokowi, bahkan keluarganya Pak Jokowi yang tidak tahu menau ya, kalian jadikan sasaran. Bagaimana perasaan sakit hati kami? Kami itu sakit hati bro, cuman kami diam karena kami cerdas ya. Jadi ya bro, kalian yang cerdas-cerdas itu sudah mengajari kami sebagai rakyat desa untuk berbicara, untuk berkata seperti apa yang kalian ajarkan kepada kami sebagai rakyat desa. Yang pertama, saya menggunakan kata kadrun karena kalian telah mengajari kami sebagai rakyat desa dengan kata-kata cebong. Itu. Kedua, saya menggunakan kata tolol kemarin ya, karena kalian sudah mengajari kami kepada rakyat desa saat kalian menggunakan kata dungu dan kata plonga-plongo. Yang ketiga, saya menggunakan pakai otak kalau berbicara karena kalian telah mengajari kami di saat kalian ya menuduh Pak Jokowi sebagai antek asing. Ya. Kalau kalian menuduh Pak Jokowi sebagai antek asing, coba kalian koreksi dulu tentang PT Freeport ya. Tapi saya nggak akan menjelaskan tentang PT Freeport, nanti kalian itu malah tambah nggak ngerti dengan penjelasan saya ya. Saat kalian menghina, menghujat, mencaci maki Pak Jokowi, kami diam. Karena apa? Kami cerdas, jadi kami tahu bahwa negara ini sedang dalam rongrongan, dalam adu domba oleh pihak-pihak yang mementingkan kepentingan pribadinya. Kami diam, kami tidak mau bertengkar dengan saudara sendiri. Itu. Yang kedua, saat kalian menghina, menghujat, mencaci maki Pak Jokowi, kami diam. Bukan berarti kami kalah, tapi kami cerdas. Jadi kami tahu ya, bahwa kami tidak akan bertengkar dengan saudaranya sendiri. Ya. Tidak mau bertengkar dengan saudaranya sendiri yang sedang dalam ketidakwarasan, yang sedang dalam pengaruh orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadinya ya. Karena kami tahu bahwa kalian juga adalah saudara kami ya. Saudara sebangsa setanah air dalam lindungan Garuda Pancasila ya, dalam naungan bendera Sang Saka Merah Putih. Itu makanya kami diam bro. Yang ketiga,
Saat kalian menghina, menghujat, mencaci maki, kami sakit hati tapi kami diam. Karena apa? Kami cerdas, jadi kami tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang bodoh seperti kalian. Ya. Karena dengan diamlah, ya, orang bodoh seperti kalian itu bisa ditaklukkan. Ngerti kamu, bro? Ya. Jadi kalau kalian itu merasa sakit hati dengan videoku yang kemarin, jangan kau menyakiti hati orang lain. Ya. Oke, bro. Salam cerdas.